Setelah IPO di harga Rp338 per lembar di tahun 2022 yang lalu, kemudian turun hingga di kisaran Rp50 per lembar atau turun lebih dari 80%, di bulan September ini GoTo sudah naik di atas 17% per video ini dibuat. Kali ini kita akan bahas kabar GoTo berdasarkan kinerja semester pertama tahun ini. Apakah GoTo bakal bangkrut atau tidak? Teman-teman yang simpulkan sendiri nanti setelah saya paparkan beberapa poin yang menurut saya cukup baik bagi para investor. Hampir semua indikator kinerja kunci dari GoTo menunjukkan sinyal positif di kuartal 2 tahun ini. Grup GTV mengalami kenaikan 26% dari Rp96 triliun di kuartal 2 2023, naik menjadi Rp121,5 triliun di kuartal 2 2024. Sedangkan core GTV yang excluding merchant payment gateway mengalami kenaikan 54% dari Rp41 triliun di kuartal 2 2023 menjadi Rp63,2 triliun di kuartal 2 2024. Sedangkan grup gross revenue mengalami kenaikan 39% dari Rp3,1 triliun di kuartal 2 2023 menjadi Rp4,3 triliun di kuartal 2 2024. Pada periode ini, GoTo juga berhasil memperbaiki kerugian mereka dengan sangat masif. Mereka berhasil memangkas kerugian hingga 95% dari Rp885 miliar di kuartal 2 2023 menjadi hanya rugi Rp48 miliar di kuartal 2 2024. Penghitungan ini berdasarkan pro forma atau dengan asumsi Tokopedia sudah lepas per Januari 2024. Perbaikan kinerja ini juga disertai dengan pengeluaran sales dan marketing yang menurun dari Rp750 miliar di kuartal 2 2023 menjadi Rp575 miliar di kuartal 2 2024. Hal ini membuat margin kontribusi mengalami peningkatan 145% secara year on year. Kalau kita gali lebih dalam berdasarkan laporan keuangan semester 1 2024, ternyata manajemen GoTo berhasil memangkas pos biaya dan beban dengan sangat efisien. Dari Rp112,9 triliun di semester 1 2023, turun menjadi Rp9,4 triliun di semester 1 tahun ini. Gaji dan imbalan karyawan mengalami penurunan 37%, sedangkan biaya iklan dan pemasaran turun sekitar 32%. Walaupun GoTo belum mencetak laba dan masih burning money, GoTo ini termasuk perusahaan yang memiliki neraca yang baik, terlepas dari mereka masih mencari dana dari investor. Per semester 1 2024, kas dan setara kas atau dana yang liquid menjadi pos paling besar di dalam aset lancar mereka dengan Rp20,1 triliun. Total, pada periode ini, GoTo memiliki total aset lancar sebesar Rp29 triliun. Kabar baiknya, GoTo memiliki liabilitas atau kewajiban yang jauh lebih sedikit daripada aset lancarnya, di mana total baik itu liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang per semester 1 2024 hanya sebesar Rp12,8 triliun. Bandingkan dengan kas dan setara kas mereka yang mencapai Rp20,1 triliun. Lebih lanjut, saya rasa GoTo juga jauh dari resiko PKPU karena hutang bank mereka yang sangat rendah. Pada pos liabilitas jangka pendek, hutang bank hanya sebesar Rp420,3 miliar dan Rp467,4 miliar untuk hutang bank pada pos liabilitas jangka panjang mereka. Poin minus menurut saya ada di ekuitas mereka yang mengalami penurunan dari Rp35,7 triliun di 31 Desember 2023 menjadi Rp33,5 triliun di Juni 2024. GoTo juga belum bisa menghasilkan free cash flow yang positif. Secara garis besar, kinerja GoTo di kuartal 2 2024 ini sangat baik, di mana mereka berhasil membukukan kenaikan double digit di semua key performance indikatornya, disertai dengan penurunan biaya dan beban. Kesimpulannya, GoTo masih berada di arah yang tepat untuk mencapai target adjusted EBITDA break-even di tahun 2024 ini. Buat teman-teman yang kuters di saham GoTo, mungkin cerita dari saham BCA ini bisa menjadi inspirasi. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa GoTo bakal sama dengan BBCA, namun setidaknya kita tahu jika saham sekelas BBCA ternyata punya masa-masa perjuangannya dulu. Bank BCA pada tahun 1998 pernah hampir bangkrut akibat bank rush, di mana nasabah berebut untuk menarik uang mereka dari bank karena kepanikan krisis ekonomi.
Akhirnya, untuk menjaga likuiditas BCA, pemerintah melakukan takeover dengan mengambil 92,8% saham BCA melalui BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional, hingga Jarum Group melalui Varindo Investment mengambil alih kepemilikan 51% di sekitar tahun 2022. BBCA tercatat masuk ke bursa pada bulan Mei tahun 2000 yang lalu. Jika kita membeli saat IPO dulu dan hold hingga video ini dibuat, maka kita sudah mendapatkan keuntungan lebih dari 28.000%. Contoh lain adalah Tesla. Siapa yang ingat bahwa periode 2017 hingga 2019 merupakan masa-masa sulit bagi Tesla, di mana mereka terancam bangkrut. Walaupun begitu, Tesla dari sejak IPO di tahun 2010 hingga sekarang, sahamnya sudah mengalami kenaikan di atas 16.000%. Apakah Kuto bisa seperti BBCA ataupun Tesla? Tentu tidak ada yang tahu. Kuto bisa saja mengalami kebangkrutan atau di take over perusahaan lain. Namun kalau teman-teman yakin dengan fundamental, kinerja Kuto yang dari tahun ke tahun selalu menunjukkan kinerja yang positif, setidaknya bisa memberikan secercah harapan. Salah satu beban terbesar bagi bisnis on demand adalah dari biaya pengantaran. Sudah jelas dengan harga yang sangat rendah, dibandingkan dengan biaya taksi ataupun pengantaran lainnya, biaya jasa Gojek jauh lebih murah. Walaupun Kuto juga mendapatkan pemasukan dari advertising, saya rasa ini belum cukup untuk menjalankan bisnis on demand dengan sehat. Delivery robot bisa menjadi alternatif bagi Kuto. Kedengarannya terlalu jauh untuk menggunakan robot di negara kita. Namun, di negara-negara maju seperti Amerika dan China, delivery robot pelan-pelan mulai dikembangkan dan digunakan. Beberapa perusahaan saat ini sedang mencoba sistem delivery ini, seperti Amazon, 7-Eleven, UPS, FedEx, Pizza Hut, Domino Pizza, Shake Shack, hingga tentunya Uber. Autonomous delivery bisa menggunakan beberapa tipe vehicle, seperti mobil merek Tesla yang sudah menggunakan full self-driving, kendaraan mini tanpa awak yang bisa mengantar pesanan secara otomatis dengan bantuan operator di baliknya, hingga pesanan yang diantar menggunakan drone. Sebagai info, di Afrika karena medan yang berat dan keterbatasan infrastruktur darat, drone sudah cukup sering digunakan sebagai media pengantaran. Untuk di Indonesia sendiri, saya rasa kendaraan roda 4 tanpa awak bisa menjadi solusi yang paling pas. Sistem delivery ini bisa diadopsi Kuto sebagai alternatif pengantaran di kota-kota besar yang memiliki infrastruktur memadai. Autonomous robot delivery itu full elektrik, tidak butuh makan, tidak butuh istirahat, dan bisa berjalan 24 jam non-stop. Jadi jika hal ini sudah diterapkan di masa depan, Kuto seharusnya bisa lebih profitable. Sayangnya teknologi ini masih jauh, mungkin 5 tahun lagi baru diuji coba di Indonesia. Sementara itu, semoga saja Kuto bisa terus konsisten meningkatkan revenue, menurunkan biaya, dan menghasilkan laba yang growing.